Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah bapak-bapak polisi tidak akan wafat dalam keadaan nyabu, narkoba, teler, tablet, tiang listrik. Insya Allah bapak ibu polisi tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Bos berzina didapat digrebek sama-sama polisi. Ada juga begitu toh. Insya Allah tidak akan wafat seperti itu. Insya Allah bapak tidak akan wafat dalam keadaan judi, digrebek, didapat tembak, mati. Insya Allah enggak. Tapi yang bisa membuat bapak bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang-barang peroleh haram. Kau melanggar? Kau tidak lihat ini? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana Simo? Mana Stengka? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya sudah lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu Honda, motormu, jaketmu Yamaha. Akhirnya dia bilang juga ini anak buah. Begitu ditulis surat tilang, diprotes sama mahasiswa. Bapak juga bohongi saya. Ngaku polisi baru polpenmu pilot. Inilah kalau kita bekerja bukan lillahi ta'ala. Dan bapak tahu enggak bapak dapat 100.000, 150.000. Ini pak bapak dapat. Semua yang pulang ini pak yang dapat keluar duitnya 150.000. Bapak disumpahi pak. Makan kau itu mudah. Mampus kau. Jangan ketawa bos, saya serius ini. Hah? Bagaimana hidup mau berkah kalau orang sumpahi begini pak? Dan itu tiap hari. Allahu Akbar. Kalau Satlantas paling 100.000, 200.000. Kalau Sat narkoba bos, tunggu dulu Pak Kapolres. Tunggu dulu. Tenang. Kita bikin MOU dulu. Kesepakatan dulu. Ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, kugas memang mago. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang saya ceramah. Pasti dia mau membuka diri itu. Tidak semua juga polisi mau dikritik pak. Tapi Kapolres kita dia undang Dasat Latif padahal sudah tahu Dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas nakalnya paling 100.000. Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahmu ini? Berat ini. Tenang, bisa diatur. Bos, bapak dapat duit 100 juta, 200 juta. Tapi secara haram membentuk jati diri, membentuk tubuhmu. Itu yang membuat kamu keras hati dan keras kepala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Kombes sementara, Jenderal sementara, Kapolres, polisi, Polwan, Ustadz, tua, sementara, muda, sementara, senang, sementara, bahkan susah sekalipun, sementara. Apa yang abadi? Tanggung jawabmu waktu kau hidup. Dikejar tuh nanti di akhirat. Mana itu yang jahat? Kalau manusia bisa ditipu tak? Bapak mati,
jahat, waktu aktif banyak kejahatan, meskipun bapak dimakamkan di bawah bendera, tembakan salpo berapa kali, 17 kali, puk, tuh, kau kira malaikat mundur? Maka inilah tujuannya kehadiran saya di sini. Saya cinta kalian karena Allah. Karena kalian jauh lebih mulia daripada kami ulama. Saudaraku bapak-bapak polisi jauh lebih mulia di hadapan Allah kalau bapak jadi polisi yang baik. Ada teman-teman polisi yang tidak boleh Anda lupakan dari kami mubalik. Nikmatmu pakai baju coklat. Bapak-bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Pak Sigit Dani boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Oh, kalau pakai kombes Pak, lalu kemana-mana pakai peci begini, orang makin hormat. Mau datang kontraktor nakal, udah hampir Quran Kapolresnya, Anda jadi balik kir. Iya toh? Pak Kapolres boleh enggak pakai gamis sarung seperti ini? Boleh. Tapi Dasat Latif boleh enggak pakai bajunya Pak Kapolres? Bah, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Maka itulah Anda syukuri. Jangan kau kasih malu baju coklatmu bos. Jangan kau hina baju coklatmu hanya uang ratusan ribu. Jaga marwahnya. Bapak ingat waktu mau jadi polisi? Bapak masih ingat waktu mau jadi polisi? Berapa yang Bapak singkirkan? Banyak toh? Iya toh? Tapi Allah pilih sampean. Allah pilih sedulur-sedulur. Katenga sendaeng. Berarti Allah menguji Bapak Ibu. Apa lolos atau tidak? Kalau dia lolos, maka dia polisi di dunia. Insya Allah surga menunggu. Tapi kalau dia tidak lolos, dia tidak amanah. Dia salah gunakan pasal-pasal ketika periksa. Sesuai paisan, nah tunggu kok malaikat cilaka. Saya bilang, tanah mako, lama mako saya tunggu. Begitu ditanya, marrabuka, siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru tiba. Wah, langsung diropol dia Pak. Kata malaikat mungkar, tindis dia. Kalau malaikat mungkar sudah bilang, tindis dia, hancur kok. Maka ini tujuannya acara. Bukan habis-habisin anggaran. Bukan seremonial skala. Tapi kita ingin membuka diri untuk menjadi lebih baik. Nah, tidak mungkin kalian bisa menjadi pemimpin yang baik kalau tidak ada teladanmu. Orang mau cerdas tidak mungkin cerdas sendiri langsung. Tidak mungkin. Ujuk-ujuk langsung cerdas. Hanya film karton. Tidak, tapi harus belajar, pendidikan, pelatihan. Begitu juga kita umat Islam ada rule-nya. Ada prototipe yang Allah hadirkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Saya hadirkan Muhammad ini sebagai teladan buat kalian. Contoh, prototipemu. Contohmu supaya apa? Kau menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Saya mau cari relawan. Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau jadi relawan? Pak Tugio. Ini relawan Pak. Sini monggo sini Pak. Sini Pak. Masya Allah. Bapak bakal viral Pak. Masya. Ya Pak. Ini penonton saya di YouTube Pak 262 juta. Bapak viral nanti. Siap. Kesatuan apa Pak? Lalu lintas. Oke, sekarang apa tema maulid kita? Dengan aktualisasi keteladanan, selalu teladan. Iya toh? Saya dari Sabang sampai Merauke ceramah, kemarin saya dari Natuna, tadi malam dari Polda Banten. Semua temanya sama, dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Pertanyaannya, bagaimana kau mau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Pertama, tanggal berapa, hari apa,
bulan apa lahirnya Nabi? Astagfirullah, belum belajar Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau begitu, berapa istrinya Nabi? 4. Kalau begitu, berapa anaknya Nabi? Kalau begitu, siapa anak pertamanya Nabi? Kalau begitu, tanggal berapa, umur berapa Nabi menikah? 40. Kalau begitu lagi saya tanya Pak, Nabi kalau minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Alhamdulillah. Dari kurang lebih. Kalau terima duit tangan apa Pak? Tangan kanan. Terima duit pandai dia Pak. Selamat duduk kembali. Terima kasih. Saya doakan Bapak segera menjadi kompol. Amin. Amin. Terima kasih. Biasanya saya kasih hadiah pas saya cari duitku, ternyata nggak ada duit saya bawa. Nah, ini gambaran singkat. Gimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Coba Bapak baru tahu toh anaknya Nabi 7? Baru tahu kan? Inilah pentingnya sejarah. Tanggal berapa Nabi lahir? Ada juga tuh lagunya. 12 Rabiul Awal. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman lain-lain. Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul, berarti dia rasul, yang terakhir dan mulia. Ada 25 nabi dan rasul, dia yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Kalibata? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa dia, bukan remaja, diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Lagu itu ada faedah, ada dakwah. Anakmu bisa tahu sejarah Nabi. Cuma kita kalah dengan misi-misi setan. Akhirnya lagu kita sekarang ibu-ibu apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekanan kanan kanan, kanan 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 kiri kanan kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Apa kau dapat? Nah, lagu belem-belem. Dongok. Anda lagi, yo ayo. Coba kalau lagu begini, kasih anakmu, perdengarkan di rumahmu. Minimal dia tahu, anak saya langsung tahu setelah saya ajarkan lagu. Oh, anaknya Nabi 7. Coba kita kan lagunya.